Baik, eh, ini adalah akan saya presentasikan mengenai alat simutaga, alat simulasi ketahanan gempa sederhana, begitu ya. Ya, nanti ada dua bagian video ini, atau video yang pertama adalah pengetahuan umum tentang simutaga, alat simutaga. Yang kedua adalah pengetahuan tentang yang berhubungan dengan spesifik teknis eh, simutaga, gitu. Baik, kita mulai dari presentasi ini adalah kita akan mulai mengenai latar belakangnya. Latar belakangnya bagaimana kalau mengapa ini ya kita harus menggunakan alat simutaga ini gitu ya. Nah, ini akan kita coba kita awali ya. Jadi eh, mengapa kita perlu membuat atau karya ya, berkarya itu ya, karyakan alat simutaga itu gitu. Nah, jadi kita akan pertama kita lihat bahwa eh, simutaga itu singkatan dari simulasi ketahanan gempa, alat sederhana yang merupakan bagian dari pengurangan risiko bencana gempa ya. Jadi pengurangan risiko bencana gempa begitu. Terus kita akan teruskan sementara ini bahwa saya adalah Profesor Sarwiti yang menginvensi juga menginovasi gitu ya sampai alat ini menjadi konsumen di masyarakat gitu. Juga dari konsep saya gitu, eh, yang saya sebetulnya juga sebagai guru besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di jurusan teknik sipil ya. Dan juga sudah lama saya di pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI sejak tahun 2029 sampai saat ini juga. Jadi ada tambahan-tambahan masukan dari pekerjaan saya atau tugas-tugas di sana juga mengenai alat simutaga ini gitu. Jadi yang pertama ya, mengapa kita harus memakai simutaga? Masalahnya apa toh? Tujuannya apa yang ingin dicapai dari simutaga ini? Terus kronologi pengembangan bagaimana, tantangan ke depan seperti apa ya, tantangan umum seperti apa begitu. Jadi nanti kita harapan ya, yang jelas begitu. Jadi ada harapan, dan yang jelas bahwa alat simutaga ini sudah lama ya, saya bangun sejak tahun 1998 ya, mulai dipakai itu 2001 ya, 2001. Lama, udah 23 tahun yang lalu gitu mulai dipakai begitu. Tapi ya, idenya sudah 25 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi ini alat ini juga selain sudah dipakai banyak masyarakat, tapi belum dipakai banyak sekali, hanya sekitar 50-an lah yang dipakai di masyarakat itu, karena memang kami belum gencar untuk menyebarkan alat ini. Masih dipakai internal dan pengadaan untuk instansi-instansi mitra saja begitu, masih belum terbuka umum, dan untuk universitas mitra juga begitu. Tapi intinya adalah bahwa ini sudah melalui beberapa seleksi gitu ya. Seleksi pertama memang dulu dari 50 besar menjadi 20 besar sekitar itu ya. Nah, terus akhirnya menjadi 5 besar untuk alat atau industri penanggulangan bencana. Nah, ini salah Simutaga ini salah satunya begitu. Nah, jelas ya, kriterianya apa ya? Jelas memiliki paten, hak cipta, sudah memiliki kemitraan ya dengan industri, UMKM, dan nanti sebentar lagi juga dengan ya, industri menengah dan ke atas. Terus diperlukan oleh masyarakat, jadi sudah terjual cukup ya, cukup banyak, layak dijual lah, marketable gitu. Terus eh, nilai komponen ya, komponen dalam negeri itu ya, tingkat komponen dalam negeri itu besar, artinya ya kita tidak impor saja alat ini sudah bisa ya. Tapi kalau mau di dikembangkan ya tentu pakai alat-alat impor. Tapi kalau tidak, alat ini sudah bisa dimanfaatkan dengan tentu saja dengan keadaan yang sekarang. Terus dikembangkan secara terus-menerus, ini sudah lama ya, 25 tahun dari ide penggunaan 2001, terus intensif 2004 sebelum Gempa Jogja sampai sekarang gitu. Nah, sebetulnya saya dan teman-teman itu dalam lingkupan itu namanya skema umum ya, dalam pengurangan risiko bencana gempa itu kita sudah masuk sana. Walaupun bencana yang lain juga kita ikuti ya, tapi kita lebih fokus ke bencana kegempaan. Terus saya ada yayasan Profesor Sarwiti Partowidono itu terus
membuat beberapa kelompok klaster gitu ya. Ada yang Barataga, bangunan rumah rakyat tahan gempa, ada yang museum gempa, Profesor Dr. Sarwiti, terus ada Acep Akib untuk asesmen cepat bangunan, asesmen bangunan dan nanti akan retrofitting juga ya kalau diperlukan. Terus ada Simutaga ini yang kita lakukan dan ada Sivet Internasional yang sudah lama, sudah sejak hampir 18 tahun berdiri ya gitu. Jadi kita pada fokus pada Simutaga ini ya, simulasi ketahanan gempa. Nah, jadi latar belakangnya biasa ya, memang 2/3 wilayah di Indonesia itu rawan gempa ya. Jadi itu dari sejarah dan dari analisis geologi gitu ya. Seperti itulah analisa geologi, seismologi juga gitu. Tapi 90%-an penduduk di Indonesia itu menetap atau berkunjung ke wilayah yang rawan gempa itu. Sehingga apa ya, ini besar sekali ya potensi masyarakat yang bisa terpapar oleh adanya gempa yang bisa datang tiba-tiba itu. Dan setiap tahun ternyata juga terjadi bencana gempa di Indonesia. Hampir lah ya gitu. Kadang malah setahun 2 kali. Ya, seperti tahun 2018 tuh gempa besar ya NTB dan juga di Sulawesi Tengah. Ya. Oh, kadang 2 kali juga gitu, berapa kali lah. Terus bencana gempa di luar pesisir sampai pedalaman, di luar pesisir dan pedalaman itu ya oleh kegagalan bangunan rumah masyarakat tembokan itu ya. Nah ini yang menjadi prihatin kita. Bukan gempanya ya kadang tidak besar juga sudah ada yang hancur begitu rumahnya. Nah itu menjadikan bencana karena ada yang meninggal, ada yang menderita, ada yang eh, kerugian harta benda dan sebagainya. Ya, masyarakat umum pemilik rumah itu tentang bencana juga kalau kita survei itu belum begitu memuaskan ya. Jadi kalau bahwa gempa itu mendadak sewaktu-waktu gitu ya, kalau sudah ada gempa cok kaget gitu. Tapi sebetulnya antisipasinya kurang gitu dalam mindset kebanyakan dari masyarakat kita. Terus masyarakat konstruksi itu yang bertanggung jawab membuat bangunan itu kadang juga pengetahuannya rendah gitu ya, belum mencukupi lah gitu untuk membuat bangunan yang berkonsep tahan gempa. Padahal bangunan tahan gempa itu mestinya kan standar di wilayah yang rawan gempa begitu ya. Jadi harus diketahui tentang risiko mereka, risiko sosial, risiko kemanusiaan kalau membangun bangunan yang tidak berkonsep standar tahan gempa pada wilayah yang rawan gempa begitu ya. Jadi kalau masih bangunan biasa ya tentu akan terjadi korban. Nah, karena apa? Kalau ada gempa ya karena apa? Karena memang bangunan biasa itu eh, tidak ditujukan untuk dibangun di bangunan di wilayah-wilayah rawan gempa, tapi standar bangunan tahan gempa itu cocoknya di Indonesia yang rawan gempa itu memang bangunan tahan gempa begitu ya, sehingga perlu mensosialisasikan tentang hal itu gitu. Nah masalahnya ya tadi kan kesalahan pemilik masyarakat, kita kadang ya pengen tahu kayak apa ya sebelum gempa kalau berjalan seperti itu tapi tidak ingin merasakan, tentu bahaya anu ya apa menakutkan gitu, tapi maksudnya ada simulasi-simulasi yang penting yang bisa digunakan. Nah ya, adanya di laboratorium itu pun hanya apa terbatas orangnya, jadi aksesnya terbatas. Nah itu masalahnya seperti itu ya, aksesnya terbatas. Sehingga hanya berapa banyak orang yang bisa melihat langsung atau melihat paling film ya, tapi simulasi-simulasi itu jarang gitu. Apalagi bangunan yang ambruk prosesnya seperti apa itu jarang karena memang masyarakat ya di apa memang tidak merasakan, jarang yang merasakan gempa ya. Jadi kebanyakan masyarakat kan tidak ya, sehingga kita hanya antisipasi gitu. Kan perlu ya itu. Nah, itu perlu ada suatu apa alat yang memudahkan itu ya untuk baik masyarakat umum maupun masyarakat konstruksi bisa melihat langsung lebih ya mengapa bangunan itu harus dibuat tahan gempa. Nah, ini tujuan kita ya memperkenalkan alat ini bagaimana alat kecil, portable, sederhana gitu ya, yang bisa memperlihatkan apa kinerja bangunan saat terjadi gempa antara bangunan biasa dan bangunan tahan gempa begitu. Sehingga memudahkan untuk menangkap atau melihat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap apa potensi bencana gempa dan bagaimana antisipasinya, terutama adalah dari masyarakat konstruksi, jadi mana lebih memahami itu ya, sehingga profesinya dia juga didasari oleh etika profesi yang memang kalau nanti salah dalam membangun dia akan terkena dampak dari konsekuensi kemanusiaan ya, mungkin ada korban dan sebagainya, sehingga kita perkenalkanlah alat ini namanya Simutaga ya, simulasi ketahanan gempa yang saya konsep tahun 1998 setelah saya pulang dari Amerika ya. Itu karena di Amerika alatnya lengkap apa-apa ada, setelah di Indonesia kita nggak ada ya, kita harus
buat saja daripada kita mengeluh ya, kita buat apa yang ada yang semaksimal mungkin yang kita perlukan karena juga berbeda antara keperluan di sana dengan di sini tidak sama persis, artinya banyak bedanya juga. Nah, sehingga ini kiri saya perlihatkan ya antara Pak Simutaga yang ada benda uji setelah kita uji gitu ya, yang kanan itu adalah model-model awal yang masih menggunakan mesin dari mesin dari eh, mesin ini jahit ya, mesin jahit biasa yang kecil itu ya, tapi tidak cukup kuat untuk membuat menggoncang yang benda uji yang lebih besar ya. Sekarang juga frekuensi atau periodenya terbatas ya. Terus ini yang alat sehingga ditingkatkan menjadi ada pompa ya, pompa air itu, tapi itu pun ada kendala juga ya. Terus kita akali dengan banyak roda, dengan banyak transmisi begitu ya, untuk mengukur supaya lebih mudah dipahami gerakannya itu tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat begitu. Tidak berhubungan dengan teman-teman teknik mesin dan teknik listrik saya sendiri karena latar belakang saya adalah teknik sipil ya, sehingga harus banyak teman yang lain gitu yang membantu saya untuk merealisasikan ide saya itu gitu. Inilah jadi yang awal-awal ya, terus pernah juga pakai mesin jet yang besar juga ya, tapi ya itu tadi ternyata belum bagus juga itu ya. Nah, itu terus yang ada mode yang baru ini kita coba, sedang kita coba untuk yang menggunakan alat yang lebih canggih, tentu harganya lebih mahal sedikit begitu ya. Nah, jadi harga sesuai dengan tingkat kesederhanaannya ya. Gitu. Kalau kita mau canggih bener ya harus canggih, tapi itu konsekuensinya sebagian alat kita impor. Ya. Monggo. Nah, di sini saya sendiri ikut ya dalam melaksanakan menggambar, konsep, sket, gambar, menghitung sampai membuat ya. Kadang gambarnya berjalan gitu ya, artinya gambar belum jadi, baru dirubah ini sudah ada ide baru lagi dan seterusnya sehingga gambar itu kadang akhir gitu. Ya, setelah kita coba eh, di bengkel kita coba gitu ya, kita pasang setelah itu. Nah ini jadi bangunan ya sederhana ukurannya seperti itu ya, ada 90 kali 90 mejanya 90 cm kali 90 cm, tingginya sekitar 45 begitu dah. Benda ujinya macam-macam terserah ya, ada bangunan kayu, model bangunan tembok dan sebagainya. Ya ini memang kesulitannya hanya skala kekuatan. Nah, itu ya kekuatan yang skala ukuran kan tidak masalah. Sekarang skala kekuatan yang kuat. Sehingga kita hanya menggunakan alat ini sementara untuk menggunakan secara kualitatif, jadi untuk melihat saja ya, melihat bagaimana bedanya bangunan tahan gempa dan tidak tahan gempa kalau saat terguncang gempa yang dengan goncangan yang sederhana seperti ini gitu. Ya, terus ini juga bisa dipakai ya alat ini. Awal-awal juga saya buat sendiri. Saya menggunakan besi-besi bekas yang ada, alat mesin bekas yang ada gitu karena percobaan awal tingkat risikonya tinggi ya, sehingga saya coba dulu dibeli di Kelitian di Tugu ya, tempat orang jualan-jualan barang bekas di Tugu itu saya juga coba salah daerah di sana gitu ya. Terus sekarang Kelitian sudah pindah ya di Jalan Cokroaminoto di Jogja itu. Nah itu. Nah, sekarang dilengkap di sana kalau mau lihat itu. Tapi kalau dengan industri kita lebih sudah malah mendesain bahkan komponennya itu pun akan bisa. Awalnya kan tidak bisa kita ya. Nah, ini dari TK, PAUD ya, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa, dari masyarakat umum, masyarakat pengajian kadang juga ikut di situ ya, kadang ikut terus masyarakat konstruksi, ada dari birokrasi, dari dosen, ya, dan sebagainya. Jadi dari kalangan praktisi, mandor-mandor itu yang banyak yang senang ya, karena dari teman-teman praktisi kan tidak secara teoritis menguasai rumus-rumus ya, sehingga lebih mudah melihat. Seeing is believing, melihat, dan itu sebagian besar masyarakat kita ingin melihat daripada melihat rumus. Kalau di akademik kita dengan rumus sudah bisa percaya, oh bangunan tahan gempa seperti ini karena rumusnya seperti ini. Tapi bagaimana di lapangan kita bicara dengan orang yang awam, yang masyarakat yang awam dengan cara yang mudah. Itulah kesulitan kita, bagaimana membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah. Itu adalah tantangan ada akademisi ya, gitu. Nah ini kita juga pasang di sebelah kiri bawah itu ada di museum ya, di Museum Gempa kita pasang pada hari kerja sehingga eh, bisa masyarakat bisa melihat gitu ya paket-paket yang ada di sana untuk melihat ya wisata edukasi kebencanaan dan kegempaan dan kebencanaan di sana ada di Jogja, ada di Bandung dan nanti akan beberapa lama lagi kita akan mengadakan untuk cabang-cabang di kota-kota yang lain gitu. Sehingga masyarakat banyak bisa mengakses apa itu bangunan tahan gempa, apa itu tentang kegempaan, apa itu risikonya, bagaimana antisipasi dan sebagainya karena memang itu
Nah, tantangan di Indonesia adalah real ya, gempa bisa terjadi sewaktu-waktu. Itu. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, itu juga dari tingkat mahasiswa, itu juga dari akademisi, dosen juga melihat ini bisa dikembangkan menjadi alat untuk penelitian dan sebagainya. Oleh karena itu juga ditingkatkan, ya. Tapi menjadi semakin canggih, semakin mahal kan begitu ya. Nah, itu dikasih alat apa semacam smartphone ya, Android atau MacBook yang ada itu kita pasang atau sensor ya, diukur kecepatannya ya, simpangan dan sebagainya, frekuensi, bahkan bisa dilakukan periodenya bisa kita lihat ya, dan sebagainya. Bahkan dengan sekarang dengan apa canggihnya eh, kamera yang cepat itu, maka kita bisa lihat bagian-bagian mana proses kerusakan bangunan itu. Walaupun ini sementara baru menggunakan satu arah dan harmonik ya, nanti tentu gempa lebih kompleks lagi. Tapi ini kalau untuk percontohan atau untuk demonstrasi tentu butuh yang lebih simpel ya, gerakannya satu arah yang bisa dilihat gitu. Kalau langsung seperti gempa beneran itu memang bagi masyarakat awam susah sekali. Ya. Sehingga kita mudahkan sekaligus juga supaya membuat alat ini lebih affordable ya, lebih terjangkau untuk kita. Nah ini juga sejak tahun 2006-an ya, dari 2000 awal itu 2002 2003 udah mulai digandengkan alat di Kulur Kulon Progo, setelah itu di UII di itu kerjasama dengan Jepang ya, banyak sampai 160 mandor sudah kerjasama dengan Amerika, dengan Jerman dan sebagainya dengan pengembangan alat ini mudah ada ya, terus dari PUPR, pemerintah Pemprov, pemerintah Kabupaten Sleman dan sebagainya banyak ya, PUPR juga mendukung itu, mereka ini bisa ditambah banyak, tambah bermanfaat selain dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Ristek zaman itu ya juga membantu juga. Nah ini sebelah kiri adalah contoh untuk praktek pelatihan untuk tenaga konstruksi, yang kanan ini ada salah satu hasilnya antara bangunan tahan gempa dan tidak tahan gempa. Ada yang berdiri langsung, yang tidak tahan gempa akan ambruk kan begitu ya. Dan ini adalah masyarakat konstruksi yang dihimbau contohnya ya, dihimpun oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta DIY, yang eh, dikoordinir dari tenaga konstruksi di wilayah Kabupaten Kota Jogja dan sekitarnya ya. Bisa latihan pakai alat ini sehingga mempermudah untuk menjelaskan begitu. Dan di YouTube sudah banyak ya, tinggal diketik Simutaga, SIMUTAGA, Simutaga begitu ya. Nanti di Google atau di Chat GPT atau YouTube itu nanti akan keluar contoh-contoh banyak sekali tentang Simutaga, simulasi ketahanan gempa ya. Sekarang udah. Nah, terus kita juga selain itu kita kembangkan tadi ya, yang menggunakan eh, penglihatan atau kamera begitu sudah banyak digunakan, perguruan tinggi juga banyak yang menggunakan, instansi juga sudah banyak, lumayan ya. Universitas-universitas juga sudah lumayan itu ya. Kalau sekolah-sekolah sering ya, anak-anak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu bahkan dari luar kota ya. Kalau dari masyarakat umum dan para dari pemerintahan itu juga kadang dari luar Jawa ya. Jawa datang ke sini ya. Jadi di situ mahasiswa juga dari luar Jawa datang ke sini juga di eh, museum untuk melihat alat ini. Dan ini ditingkatkan juga dengan tadi alat-alat pengukur ya. Nah, jadi ya jadi tambah mahal memang ya. Tapi kalau alat ukurnya juga harus canggih, harus impor, masalahnya di situ. Jadi kita ya seadanya aja seberapa, nanti kalau kita butuhkan yang lebih canggih ya kita setel lagi begitu ya. Nah ini alat yang kita kembangkan, Simutaga, untuk bangunan full scale, skala penuh. Kan tadi kan bangunan kecil ya, skala diperkecil, skala kecil gitu ya. Nah ini skala beneran besar dan ditarik juga ya, untuk melihat ketahanan gempa bangunan. Nah ini sudah dicoba tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, untuk rumah-rumah karya inovasi dari Profesor Suparwoko ya, di Purworejo kita latih, kita coba, kita ukur, terus kita lihat bagaimana perbedaan bermacam-macam bentuk bangunan, bermacam dinding, tentang bata ringan, baja ringan, dan sebagainya, seberapa yang dipakai bisa efek, bisa optimum. Artinya apa? Dengan biaya yang minimum, kekuatan bisa maksimum sesuai dengan keinginan wilayah kegempaan di situ ya, terus bisa dibangun lebih cepat ya, apalagi tambah nyaman, indah, hijau. Konsep Barataga itu adalah bangunan yang BMB-NIH, biaya, mutu, waktu, dan nyaman, indah, hijau. Nah, itu karena ini alat ini adalah hand in hand atau bersaudara dengan
Simutaga ini dengan Barataga. Simutaga itu untuk ngecek-ngecek supaya bangunan menjadi Barataga ya, bangunan rumah rakyat tahan gempa yang tahan gempa. Nah, ini dicek dengan atau dilatih dengan Simutaga itu. Nah, kalau yang di lapangan ini memang ngecek untuk bangunan yang belum jadi, yang sudah jadi terus mau dipakai, mau dicek, ya itulah salah satu cara dengan pendekatan ilmiah tentu saja. Nah, sekarang tantangannya ke depan ya jelas ya kita harus mengembangkan terus tipe-tipe ini banyak ya. Dari tipe dari tangan, dari apa yang mesin ya, mesinnya macam-macam, tuh bentuknya juga macam ya. Terus nanti juga penempatannya ada di ini, terus benda ujinya ada yang skala kecil dan skala penuh begitu ya. Jadi macam-macam yang sesuai dengan kebutuhan begitu ya, pengembangan ke sana. Nah, berarti riset dan development kan begitu ya. Terus nanti benda uji juga perlu dikembangkan. Benda uji itu alat-alat yang benda-benda yang akan diuji, bangunan-bangunan bermacam-macam tadi skala ya dikesanakan. Nah, saya kira itu mengenai yang umum jadi kendala tentu ya ini kita makanya perlunya pentahelik sekarang ini yaitu masyarakat, pemerintah, dunia usaha ya atau industri, media massa dan perguruan tinggi ini sekarang kita ajak bersama-sama untuk mensukseskan alat ini bisa dipakai banyak orang sehingga manfaatnya bisa maksimum melalui kerjasama manajemen dan pemasaran, produksi massal dengan industri menengah ke atas gitu ya, riset pengembangan murah ringan, bagaimana bisa alatnya itu murah ringan ya, bertambah menarik, sederhana, portable lengkap, nah, itu inginnya begitu ya, konsepnya MRM SPL gitu ya. Nah, semoga nanti semua kerjasama siapa yang menginginkan dan sebagainya bisa komunikasi dengan saya dan tim gitu ya untuk membuat ya mungkin di sekolahnya masing-masing, di kantornya masing-masing yang ingin untuk untuk peragaan ya, untuk peragaan kalau diperlukan, terutama begitu ya di kampus-kampus juga. Monggo silahkan karena ini kita bisa negosiasikan dari yang sederhana sampai yang canggih tentu saja. Nanti memang itu nanti konsekuensinya adalah energinya ya, bisa biayanya mahal, waktunya panjang kalau semakin canggih yang kita buat. Tapi yang sudah ada ini sudah bisa kita manfaatkan dengan biaya yang terjangkau dimiliki oleh sekolahan atau perguruan tinggi atau instansi itu sangat bermanfaat dan bisa dibawa kemana-mana ya karena ini portable bisa dibawa berjalan gitu. Terima kasih atas ini semua dan semoga alat ini bisa bermanfaat. Dan nanti kita teruskan ke bagian yang kedua, yaitu adalah bagian yang terkait dengan atau segmen yang terkait dengan eh, spesifikasi teknis ya. Nah, kalau yang ini kan adalah spesifik umum, secara umum, nanti kita perlukan yang menggunakan spesifikasi teknis begitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada segmen yang kedua yaitu pada Raat Simutaga pada segmen spesifik teknis. Terima kasih.